Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lia Afilianti, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 Pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih kepada fasilitator saya, yaitu Ibu Lilis Sunengsih yang tercinta. Masya Allah, Ibu sangat motivator sekali. Terima kasih motivasinya, terima kasih support dan semangatnya. Kemudian juga bersama pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sueti Fikianti. Masya Allah, terima kasih Ibu atas segala bimbingannya. Terima kasih juga telah mengajari kami berbagai hal yang sangat bermanfaat dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Calon guru penggerak angkatan 4, tetap semangat, kita belajar bersama menuju kesuksesan bersama. Indonesia maju. Dalam modul 2.1 kita telah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Definisi pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2000 yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Usahanya siapa? Tentunya usaha guru di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid itu sendiri. Jadi kuncinya itu terletak pada kreativitas guru, bagaimana guru memetakan kebutuhan belajar individu murid yang jelas sangat berbeda. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan pada kelas yang jelas memiliki kebutuhan belajar murid yang berbeda. Inilah langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi agar dapat diterapkan di kelas. Yang pertama yang guru lakukan adalah pemetaan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, guru tersebut menyusun pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian langkah selanjutnya ada penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Lalu kemudian ada menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan harus positif. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Mari kita sama-sama belajar untuk lebih fokus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada murid. Langkah pertama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu tentu saja berpihak pada murid. Karena target kita adalah murid untuk mencapai hasil belajar pada murid yang optimal. Jadi, kita sebagai guru adalah kunci dari keberhasilan mereka. Jadi, yang lebih diutamakan yaitu keberpihakan kita pada murid. Kemudian langkah kedua dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu menerapkan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Karena kebutuhan setiap individu murid itu jelas sangat berbeda. Ada yang menerapkan gaya belajar audio, ada yang menggunakan gaya belajar visual, dan ada juga yang menggunakan gaya belajar kinestetis. Setelah itu, langkah selanjutnya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan lingkungan belajar yang berbudaya positif, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Nah, lingkungan belajar juga
sebagai faktor pendukung terciptanya keberhasilan belajar murid. Oleh karena itu, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan berbudaya positif adalah kunci kita sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan lingkungan belajar yang sangat kondusif, nyaman ya, membuat para murid menjadi bahagia. Maka dengan demikian, dengan mudah sekali kita dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, adakah koneksi antar materi pada modul sebelumnya yaitu modul 1? Jelas ada dan sangat jelas sekali di sini terlihat koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi ini mengacu atau berkoneksi terhubung dengan materi pada modul 1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 ini filosofi Ki Hajar Dewantara membuat kita merasa lebih among terhadap murid dengan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar menjadi manusia, anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pada pembelajaran berdiferensi juga kita harus berpihak pada murid. Kemudian koneksi antar materi pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kita harus lebih inovatif, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan berpihak pada murid juga. Ini sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai apa? Sebagai pemetaan. Salah satunya pemetaan strategi pembelajaran berdasarkan gaya belajar yang dimiliki para murid itu sendiri. Kemudian pada modul 1.3 ada visi guru penggerak. Yang saya terapkan di sini visi guru penggeraknya adalah mewujudkan putra-putri generasi penerus bangsa yang berprofil pelajar Pancasila, yang berbudaya lingkungan dan siap menghadapi dunia. Inilah nanti hasil belajar siswa yang optimal terletak pada visi guru penggerak kita. Dan yang terakhir, pada modul 1.4 atau modul sebelum modul 2 ada budaya positif, penguatan karakter dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Semakin kuatnya karakter suatu murid, semakin kuatnya budaya suatu murid, maka akan tercapailah pembelajaran berdiferensiasi yang kita harapkan dan hasil pembelajaran murid itu sendiri yang tentunya optimal. Itulah tadi pemaparan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi terhadap modul sebelumnya yaitu modul 1 ada 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, ada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi dan misi guru penggerak, kemudian 1.4 yaitu budaya positif. Terkoneksi satu sama lain antar materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.